Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya rekan-rekan alumni semua? Semoga hari ini dalam keadaan sehat ya, karena itu yang paling penting. Jumpa lagi dengan saya Tueni. Kali ini saya ditemani oleh seorang legenda. Maksudnya bukan legenda yang seperti artis-artis itu, tapi legenda dari angkatan 82 gitu ya Kak. Lulusan generasi 82. Oh ya. Itu legenda itu. Legenda, singkatannya lepasan generasi 82. Oke. Ini beliau itu adalah Teh Marni ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu sama Teh Marni karena tempatnya yang begitu indah sudah bersedia kami gunakan untuk nanti ada beberapa podcast di sini. Terima kasih. Ini tempatnya enak banget. Mungkin boleh nanti buka kafe Himni di sini atau kafe Dewi Sri. Ini sengaja saya bikin ini sama suami saya untuk pertemuan-pertemuan, terutama dulu tuh legenda. Oh gitu. Oke. Terima kasih sekali lagi ya Teh. Teh Marni apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana kemarin udah capek udah jadi juara karaoke? Nah, enggak lah, hiburan, enggak capek. Oke, capek ya. Oke Teh, seperti biasa kalau saya memulai podcast biasanya saya akan memulai dengan games ya. Pertanyaan tapi harus dijawab cepat. Tapi kali ini saya tidak mau memberikan games yang pilihan. Jadi Teh Marni jawab cepat aja. Apa yang terlintas di kepala Teh Marni itu yang dijawab. Oke Teh. Pikir dulu kan? Enggak. Ya saya harus pikir dulu. Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama. Apa hal yang paling aneh yang pernah dilakukan oleh Teh Marni selama sekolah di SPMA? Yang teraneh? Iya. Maksudnya apa ya? Apa ya? Ayo, yang cepat. Nyangkul lah, nyangkul. Oh, nyangkul. Kan baru nyangkul yang saya orang Bogor ya. Orang Bogor nggak pernah nyangkul, nggak punya tanah gitu loh, kaget. Jadi ya, menurut Teteh aneh gitu ya? Iya. Oke. Nyangkul. Oke, yang kedua, apa momen terbaik yang pernah Teteh lakukan bersama sahabat Teteh? Momen terbaik? Ya, bersama sahabat. Teteh punya sahabat? Punya. Oh iya, apa tuh kira-kira momen terbaik yang pernah Teteh lakukan bersama sahabat? Ya, kita suka main, kadang belajar bersama gitu. Oh iya. Oke. Pertanyaan terakhir, kapan terakhir Teteh nangis? Nangis. Nah, ketika saya punya cucu, nangis senang. Nangis bahagia. Iya, nangis bahagia. Oke, bagus sekali. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Begitu rekan alumni, jawaban dari Teh Marni atas pertanyaan-pertanyaan saya. Jadi sedikit tahu Teh Marni seperti apa. Jadi begini, dari yang informasi yang saya dengar bisikan-bisikan gitu kan. Teh Marni ini katanya di legenda itu terkenal dengan suka berbagi, baik hati, tidak sombong. Masa? Itu bisa diceritakan sedikit. Memang karakternya Teteh itu begitu ya, senang berbagi. Ini kayak sekarang ini kan mangga silahkan aja pakai tempatnya gitu. Jadi Teteh tuh senang memang seperti itu. Memang saya senang, makanya saya sampai nyediain tempat ini khusus untuk kumpul-kumpul. Ya berbagi lah ya, silaturahmi. Saya senang silaturahmi, termasuk suami saya senang silaturahmi. Yang masalah makanan kan apa adanya. Kayak sekarang tuh saya bikin bakso ya. Iya. Saya memang senang gitu. Iya. Jadi rezeki saya kemakan. Gitu Alhamdulillah. Begitu rekan-rekan alumni, kalau misalnya kamera saya ini bisa bergerak, mungkin rekan alumni semua bisa melihat betapa banyaknya suguhan yang Teh Marni sediakan hari ini untuk kita yang akan melakukan podcast hari ini gitu. Luar biasa sekali. Tapi mudah-mudahan dengan seperti itu rezekinya diganti lagi sama Allah ya Teh. Amin ya Allah. Ini jangan lupa, ini kan legenda juga yang bawa loh. Oh iya. Ini kita saat sudah ini biasa ya. Ya betul. Biasanya saya podcast paling 2 sampai 3 orang, tapi kali ini karena enak tempatnya, karena nyaman seperti di kafe gitu. Jadi podcast saya kali ini ditemani oleh beberapa orang legenda dan beberapa orang alumni, ada angkatan 86, ada angkatan siapa tuh? Pokoknya banyak supporternya hari ini. Terima kasih sekali. Kang Dedin 70 ya. Oh 70. Iya angkat. Jadi banyak penontonnya sebenarnya.
Hanya sayangnya kamera saya tidak bisa bergerak. Jadi gitu. Kemarin kan kita mau mereview lah. Kemarin kan kita baru saja mengadakan bazar ya Teh ya. Bazar yang itu pertama kalinya HIMNI mengadakan bazar, tapi yang kita kasih title tuh pasar sehat gitu, karena di dalamnya ada senam Ling Tien Kung gitu. Menurut Teteh sendiri gimana pendapat Teteh tentang pelaksanaan kemarin bazar yang pasar sehat itu bagaimana? Oke, alhamdulillah ya pasar sehat kemarin tuh sukses ya, yang diketuai oleh Pak Nono, dan saya juga ikut jaga dengan legenda yang Teh Nopi sama Teh Ana. Saya senang sekali di situ ya, saya salut gitu ya kepada adik-adik dan kakak-kakak alumni, jadi pada semangat untuk mengadakan bazar ya, dan dibantu oleh itu ya, meriah sekali, saya suka sekali gitu. Sampai ada lomba karaoke, lomba apa lagi tuh Teteh ya, menang lagi kan, juara karaoke. Alhamdulillah menang. Dan saya nggak tahu tuh, Toto udah dicantumin aja nama saya, sudahlah saya memang suka nyanyi ya, ya udah saya mau gitu kan, untuk hiburan aja kok. Iya, tapi ya memang mungkin semuanya jadi menikmati ketika Teteh nyanyi, semuanya bisa bergoyang gitu ya. Alhamdulillah. Makanya menambah penilaian dari dewan juri itu. Oh, ini katanya juaranya. Alhamdulillah. Dapat door prize juga ya Teh? Dapat, yaitu kompor apa? Gas portable. Oh, Makanya iya. sekarang kenapa saya bikin bakso? Ini yang ngasihnya terima kasih panitia ya. Jadi saya pakai nih sekarang. Itu kompor itu dari angkatan 88 itu. Alhamdulillah, makasih. Iya. Baik. Kita lanjut ke hal berikutnya Teh. Saya pernah dengar bahwa Teh Marni itu sebetulnya pernah ditawari untuk ikut kepengurusan HIMNI periode sekarang ya. Ya. Itu boleh diceritakan sedikit kenapa Teh Marni bukan menolak, mungkin ya entahlah itu menolak atau apa seperti apa gitu, boleh diceritakan sedikit? Sebetulnya saya dulu udah berkecimpung di pengurusan HIMNI ketika ketuanya almarhum Pak Barja. Oh iya, saya itu bendahara 2. Yang bendahara satunya Dwi Kania yang 84. Nah, saya senang memang begitu ya. Senang saya ikut HIMNI jadi pengurus, kan waktu itu ada pertemuan-pertemuan yang kebetulan waktu itu Teh Karmini yang jadi sekretaris. Oke. Jadi seringlah kemana-kemana pertemuan gitu kan, pernah di Kebun Raya. Nah, yang sekarang saya tuh bukan menolak ya. Ada sejarah saya itu 3 tahun yang lalu pernah sakit ya, pernah operasi. Sampai saya kan dikerjakan lagi setelah pensiun ya. Sampai saya dikerja juga udah enggak. Nah, karena anak-anak saya keberatan untuk terlalu banyak kegiatan, ya akhirnya saya bukan menolak ya. Ya gitulah alasan saya. Karena kondisinya ya Teh ya. Kondisinya takutnya ini lagi gitu. Tapi saya siap membantu apapun, saya siap. Silakan tempat saya dipakai. Kalau dibutuhkan sesuai kemampuan saya siap. Begitu. Tapi untuk terjun di bendahara lebih baik yang lebih muda, yang lebih lebih apa ya? Lebih aktif gitu. Walaupun saya masih semangat istilahnya, siap untuk membantu HIMNI. Iya. Oh, jadi terungkap nih sekarang, mungkin ada sebagian alumni yang belum tahu ya bahwa Teh Marni ini ternyata pernah masuk ke dalam kepengurusan pada saat Kang Barja ya sekretarisnya Teh Karmini. Iya. Oke. Dan tahu juga sekarang alasannya kenapa katanya Teh Marni ini bukan menolak sebenarnya karena kondisi fisik tapi yang saya siap tapi membantu. Sekarang sehat kan? Alhamdulillah saya siap membantu. Yang penting itu ya sekarang sehat. Alhamdulillah sekarang sehat. Iya. Oke, menarik. Kemudian kita pengen tahu nih personalnya Teteh nih. Sebenarnya Teteh aslinya orang mana? Saya asli Bogor asli. Oh, Bogor asli. Bapak saya asli Bogor, ibu saya asli Bogor. Oh, jadi memang benar-benar asli orang Bogor. Tapi nggak kelihatan tuh, kalau Bogor kan katanya suka heras apa tuh? Genggerong. Iya. Ini saya justru ya fit saya katanya kayak orang Padang. Jadi ketika saya masuk kantor, Padangnya di mana gitu kan?
kata saya di Jalan Pariaman. Iya, Saya iya. nggak tahu. Betul. Memang Jadi katanya saya pisnya bukan orang Bogor katanya. saya pertama kali mungkin buat rekan alumni tahu ketahui gitu bahwa saya ini bertemu dengan Teh Marni ini adalah yang ketiga. Yang pertama ketika kita meeting di sini, yang kedua kemarin sekitar Basar, dan ini yang ketiga gitu. Tapi saya sudah mempunyai kesan tersendiri buat Teh Marni. Seolah-olah kita sudah kenal berapa lama gitu ya Teh ya. Padahal baru 3 kali pertemuan tapi sudah ini. Oh berarti betul kata informan dari legenda gitu bahwa Teh Marni ini katanya orangnya friendly banget gitu kan. Jadi supel katanya. Ya itu saya dapat itu bocorannya gitu. Teh Marni ini supel, friendly, suka berbagi gitu kan. Berarti alhamdulillah ya Teh ya. Berarti positif semua. Waktu di SPMA katanya Teteh itu jadi Yeni Rahman ya. Apa tuh? Maraton, gadis maraton. Aduh, iya betul itu. Gadis maraton. Saya memang dari SD senang atletik, suka olahraga. Senang atletik dari SD itu sempat SD itu Kabupaten Bogor tuh estafet. Ketika di SPMA ada maraton, ya udah saya ikut. Waktu kelas 3 kan teman-teman saya nggak tahu kalau saya suka olahraga. Ya almarhum Nina tuh. Mar nanti jangan kenceng-kenceng ya, kita pelan aja, kita makan nggak bisa lari. Oke. Begitu setar oke saya lari cepat. Nah kalau maraton kan nggak boleh cepat nggak boleh pelan kan. Iya, dari situ saya harus stabil. Entah itu berapa kilo saya sampai ujungnya itu saya kan pingsan mah enggak ya. Ini Teh Ana yang membantu saya ngasih minum. Sampai saya kata Pak Dedi itu ya, Kang Dedi ya yang asisten itu. Udah naik mobil aja, yang enggak lah sayang sampai Muara itu kayak udah saya jalani ini. Alhamdulillah itu saya menang tapi menang satu. Luar biasa. Oh jadi ini gadis maratonnya SPMA. Ternyata SPMA tuh punya banyak ya. Ada yang kemarin di angkatan 84 saya bilang Antonio Banderasnya gitu. Kemarin Teh Ana dan Kang Nono itu bagaikan Ana Tairas dan Herman Felani gitu. Ini sekarang ada lagi nih gadis maraton. Ini gadis maratonnya di SPMA ternyata. Luar biasa. Ini mungkin pertanyaan standar yang selalu saya tanyakan kepada alumni SPMA karena SPMA ini kan unik gitu. Jadi saya tuh selalu ingin bertanya kenapa sih alasannya pilih SPMA gitu. Kalau saya kan pilih SPMA karena memang cuman ngelihat menaranya pengen masuk kayak gitu kan, nggak ada alasan lain. Kalau Teh Marni sendiri kenapa pilih SPMA? Agak panjang boleh? Boleh, nggak apa-apa. Jadi ceritanya satu, walaupun di Bogor nggak tahu tuh itu SPMA, ada SPMA nggak tahu, tapi tahu itu pertanian gitu ya. Nah waktu itu saya kan SMP kelas 3. Nah kepala sekolah manggil saya, ada surat edaran tempat testing. Satu dipanggil tempat testing, suruh ngumpulin nilai raport, nilai ijazah untuk tempat testing. Ya udah saya mau aja ya, padahal saya memang pilihannya kejuruan ya, antara SPG, SMEA. Saya kan anak pertama dari 10 bersaudara. Maksud saya saya paling tidak udah lulus tuh kerja, biar adik-adik saya juga ikut sekolah dan biar orang tua yang bukan pegawai ya, wira swasta gitu. Nah saya akhirnya daftarlah sambil nunggu guru saya itu yang matematika coba daftar ke SPG. Saya mau karena memang kejuruan saya mana aja gitu. Saya testing lah di SPG. Sebelum SPMA ada pengumuman saya lulus SPG. Saya datanglah ke kepala sekolah, waktu itu hari Minggu pagi, Sabtu. Kepala sekolah kan marah, dia udah bikin rekomendasi, udah SPG. Ya Bu kalau nggak diterima udah pokoknya tunggu dulu. Nah begitu saya udah nyiapin berkas Senin mau daftar ke SPG, saya kan takut nggak diterima ya. Ini dulu mah Pak Oting ya. Oh iya. Ada datang tuh bawa surat diterima, ya udah SPG saya iniin. Karena kepala sekolah tetap di situ, saya daftar ke sana. Ketika ngelihat gedung saya tertarik banget ya, bagus gitu. Saya nggak tahu sekolahnya seperti apa. Gedungnya bagus, saya jalan gitu kan. Ya diterima nggak, pengen sih diterima gitu. Alhamdulillah diterima, bagus. Begitu ke dalamnya kan, ya kita nyangkul apa. Ternyata kan saya nikmatin seneng kan. Nggak kaget dulu ya? Kaget pertama. Saya orang Bogor nggak pernah megang cangkul. Udah badan mah kata ini kan kecil banget saya dulu tuh, megang cangkul kebanting Neng, saya tuh kebanting terus akhirnya saya nikmatin kan. Justru
bagus, mencangkul jadi gurau persaudaraan. Setelah itu belajar, disitulah kita disiplin itu di situ. Jam 6 kita sudah harus nyampe, setelah subuh kita berangkat. Di situ kan ada kedisiplinan, kebersamaan. Betul. Jadi terbentuk kita di situ. Iya. Begitu sejarahnya saya sejarahnya masuk itu SPMA. ya memang hampir sama, maksudnya dengan alumni-alumni yang lain, bahwa ketika mereka memilih masuk SPMA itu selalu dikarenakan mereka ingin tujuan pertamanya tuh setelah sekolah langsung kerja, Iya, gitu betul. kan. Nah setelah masuk SPMA sendiri, terus Teteh langsung kerja juga atau Iya, seperti apa? begitu lulus, lulus kan langsung Langsung kerja di Puslitana. Oh, Yang dengan tekar mini itu. Oh, iya, yang sebagian iya. besar ketika saya masuk ternyata itu banyaknya Banyaknya kakak kelas SPMA. senior, SPMA gitu. Dan generasi saya juga banyak. Adik kelas mah cuma satu yang Iman Kurnia itu. Jadi dari awal sampai akhir Iya, saya berkarir di sana. Di sana. Oh, Tadinya iya. di yang sekarang Museum Tanah, sekarang pindah ke Cimanggu. Yang depan BBSDLP. yang di ini ya, Yang depan dekat Kebon Raya. auditorium. Oh, Bukan. Ya, dekat. tadinya depan Kebon Raya. Iya, yang iya. museum. Mhm. Terus ini jadi Museum Tanah, pindah ke sana Cimanggu. Yang balai besar. Jadi dari SPMA keluar ketemu alumni Ya, SPMA, itu seneng lah. tapi Dan dapat ini terus- jodoh bukan orang SPMA. Bukan. Oh. Biasanya kan sama orang SMA lagi Saya tuh. dengan Bapak Guru. Oh iya. Boleh diceritain sedikit gimana pertemuannya dengan Akang? Hah? Ketemunya di mana itu? Ya dia sebetulnya tuh sempat testing di SPMA. Dia SPMP loh. Pertanian. Oh, iya, Tapi nggak lulus dia ngulang. Ya, saya jadi cerita suami saya. Nggak apa-apa. Nah dia diamnya di kakaknya yang di kehutanan itu di Bogor lah istilahnya Oh, ketemu jadi gitu. betulnya di Iya, situ. begitu. Oke. Saya pikir kan dari SPMA kerja di lingkungan yang banyak alumni SPMA, dapat jodohnya SPMA juga gitu, enggak ya? Saya variasi. Kalau ngobrol kan dia ngobrol guru, saya ngobrol itu Pertanian nah, gitu. itu. Tapi itu jadi seperti ini ya. Kan Teteh tadi bilang bahwa Teteh itu tadi tujuannya mau ke SPG gitu kan. Jadi Bukan SPG, pokoknya kejuruan aja. tapi pernah diarahkan untuk ke SPG gitu. Sambil nunggu lulus. Nah, takutnya nggak lulus kan. Tapi dapatnya juga guru kan. Iya betul, betul ya. Baru enggak saya. Jadi ada ininya, ada benang merahnya rupanya ya. Betul, rupanya ada ya di Iya, situ. betul. Jeli juga ya, saya baru enggak. Baru kali ini dipuji. Jadi memang menurut Teteh sendiri SPMA itu pasti kan luar biasa ya Teh. Luar biasa banget. Saya bangga jadi lulusan Banyak SPMA. sekali yang bahkan ketika mereka alumni itu kuliah, tapi beliau lebih bangga memperkenalkan dirinya sebagai saya lulusan SPMA Iya, gitu. persaudaraannya. Iya, termasuk ya saya sendirilah gitu. Karena memang persaudaraan seperti ini di luar tuh tidak ada. Betul. Betul kan Teh ya. Nah, sekarang apa yang paling Teteh rasa banget gitu kalau misalnya Teteh ini dapatkan ini tuh dari SPMA? Kalau saya kan istilahnya gini, karena saya merasa bahwa saya tuh kan anak paling kecil gitu, tapi ketika masuk ke SPMA saya tuh merasa bahwa SPMA lah yang membuat saya mandiri, gitu. Misalnya kalau orang kan ada yang disiplinnya atau apa, tapi kalau saya memang kemandiriannya yang dari SPMA yang merasa saya bahwa ketika saya ditanya sama orang apa yang paling berkesan di SPMA, saya bilang mandirinya. Nah kalau Teteh sendiri apa satu hal yang memang ini tuh saya dapatnya di SPMA banget nih gitu, apa tuh? Ini ketika saya bekerja ya, kan saya di pertanian di lembaga ya. Iya. Ketika saya dikasih kerjaan itu kedisiplinan, Oh, kedisiplinan. Jadi masuk pagi keluar sore ya. Saya berusaha untuk datang sebelum dan pulang setelah ya. Itu kedisiplinan di SPMA itu kan cukup luar biasa dan logikanya juga cukup ya di SPMA. Jadi itu membuat kita dalam bekerja itu ketika kita dikasih kerjaan saya nggak pernah menunda-nunda, betul itu. Itu didikan SPMA begitu kan. Kita kalau praktek tuh kan harus bikin laporan, ya kan. Nah kita ketika di sana ya akhirnya kita terapkan. Ketika dikasih kerjaan kita beresin, tapi akhirnya ditambah-tambah kerjaannya. Selain kita, karena terpakai mungkin ya Teh. Selain kerjaan kita, maaf ya, selain kita dari istilahnya pertanian, saya juga dipercaya
untuk pemegang uang muka seperti itu. Kan saya kan belajar otodidak istilahnya ya. Oh iya. Tapi kan kata saya salut ya dengan lulusan SPMA, ditempatkan dimanapun dia akan berusaha gigih. Betul. Iya, karena kita udah belajar seperti kata Neng Wanti, Neng siapa? Twenty. Itu kan mandiri. Kita mandiri. Kita kerjakan pokoknya apa yang kita bisa kita kerjakan. Kalau nggak ngerti ya kita tanya begitu. Iya betul. Kemandirian dan kedisiplinan. Betul. Kalau saya lihat memang dari lulusan-lulusan SPMA ini, menurut saya setelah lulus tuh jadi multi talenta ya. Iya betul. Betul kan? Maksudnya ada juga beberapa orang kan yang lulus SPMA kemudian tapi tidak bergerak di bidang pertanian misalnya, tetapi dia itu cukup mumpuni gitu di sana. Itu yang saya salut, betul. Jadi seperti mungkin saya tidak ada sangkut pautnya sama sekali ketika lulus gitu kan, karena saya akhirnya bisa bekerja di sebuah kantor akuntan misalnya, seperti itu gitu. Memang luar biasa penggemblengan di SPMA itu ya, sehingga kita menjadi itu yang di kantor saya yang jadi kasih kerjasama, yang jadi PPK ya itu tuh dari SPMA. Itu ada dengan si 82 ya. Jadi bisa gitu, apapun bisa dilakukan. Salut, saya bangga. Multi talenta, betul. Betul. Jadi pada intinya Teteh sangat bangga menjadi seorang lulusan SPMA ya Teh ya. Betul. Hidup SPMA. Oke, menarik sekali dengan obrolan kita ini Teh gitu. Jadi rekan alumni semua tadi sudah ada pernyataan dari Teh Marni katanya bahwa beliau welcome gitu kalau misalnya ada tempatnya ya Teh ya. Silahkan. Untuk digunakan oleh alumni yang ingin mengadakan pertemuan untuk kepentingan apapun gitu. Yang penting beliau akan menyediakan tempatnya gitu. Tapi kalau misalnya masalah pembayaran hubungi saya. Untuk saya kasirnya. Bercanda ya. Tapi memang senyaman itu di tempat Teh Marni ini, bisa dilihat backgroundnya juga penuh cinta gitu kan, dan ini tempatnya luas gitu. Mungkin nanti akan sedikit kalau misalnya ini alamatnya di mana ya Teh? Bojong Menteng. Namanya Bojong Menteng. Alamatnya di Bojong Menteng dan ini tempatnya luar biasa teduh, luar biasa sejuk. Di kampung pesisir tapi Kota Marjan. Oh, ini masuknya. Jadi masuknya banyak yang ngejek ya. Orang walaupun di pojok katanya Kota Marjan. Jadi ini masuknya Kota Madia gitu. Jadi Teh Marni welcome kalau misalnya memang akan berkunjung di sini ya Teh ya. Siap. Baiklah alumni sekalian, berhubung sudah terdengar suara azan gitu, sepertinya bincang-bincang saya dengan Teh Marni akan saya akhiri. Sekali lagi terima kasih Teh atas ngobrolnya dan terima kasih atas kesediaannya untuk tempatnya digunakan oleh kami. Terima kasih untuk segala suguhannya. Sekali lagi mudah-mudahan rezeki Teteh berkah. Amin ya Allah. Amin. Sama-sama. Diganti sama Allah ya Teh ya rezekinya. Sekali lagi terima kasih Teh untuk obrolannya hari ini. Rekan alumni sekalian, kiranya itu obrolan saya dengan Teh Marni. Semoga rekan alumni semua bisa menemukan sisi lain dari sosok Teh Marni angkatan 82 atau yang dikenal dengan legenda ini. Bagaimana beliau bisa disimpulkan sendiri oleh rekan alumni bagaimana sosok Teh Marni ini mungkin yang belum banyak orang tahu. Nah sekarang dengan hadirnya di podcast Himni ini, jadi kita lebih tahu tentang siapa Teh Marni. Demikian podcast saya hari ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya Tweni pamit, Teh Marni pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.